Pemirsa, Jitu News kembali hadir untuk Anda membawakan berita terkini dan aktual bersama saya Kamila. Inilah Jitu News. Pemirsa, SDGs Desa merupakan pembangunan total atas desa. Seluruh aspek pembangunan yang digagas oleh PBB dari awal pendirian hingga kini diterapkan. Salah satu tujuan SDGs Desa adalah untuk mewujudkan desa yang aman, sehingga pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif. Tujuan dari SDGs Desa mengenai desa damai berkeadilan ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030. Yang pertama, tidak adanya tindakan kriminalitas, perkelahian, kekerasan rumah tangga, dan kekerasan terhadap anak. Keamanan desa di zaman sekarang ini masihlah sangat penting untuk diterapkan, karena hal ini mengacu kepada keamanan rakyat untuk terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satunya menjalin kemitraan dengan kepolisian, satpam, dan juga para warga setempat untuk mengkoordinasi keamanan di masing-masing wilayah, guna menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan nyaman. Kami akan memberikan informasi kepada Anda mengenai Desa Damai Berkeadilan bertepatan di salah satu desa di Sukabumi, yaitu Desa Ciberem. Selamat pagi Bapak, saya dari Jitu Production ingin menanyakan beberapa hal mengenai keamanan yang ada di kawasan Kecamatan Ciberem ini Bapak. Yang pertama nih, apakah keamanan di lingkungan wilayah Kecamatan Ciberem sudah terjaga dengan aman Pak? Alhamdulillah untuk wilayah Kecamatan Ciberem di bawah Polsek Ciberem ini sampai saat ini masih dalam keadaan aman dan terkendali. Alhamdulillah. Lalu Pak, bagaimana sih cara Bapak untuk mengamankan lingkungan di kawasan ini? Kalau untuk pihak kepolisian sendiri dalam hal keamanan, kita di kepolisian itu kan ada unit-unit ya, ada fungsi-fungsi unitnya, seperti Babin Kamtibmas ataupun dengan patroli sabarannya, ya kan. Babin Kamtibmas itu kan membawai tiap-tiap kelurahan, yang mana dalam hal untuk menciptakan keamanan dan situasi wilayah di kelurahan itu sendiri, Babin Kamtibmas selalu bekerja sama dengan RT RW maupun dengan tokoh-tokoh masyarakat dalam hal pemeliharaan ataupun menjaga keamanan. Salah satunya itu pendirian pos ronda, ya, pos ronda. Jadi untuk siskamling digalakkan sehingga dalam hal penjagaan keamanan kita melibatkan juga warga masyarakat. Berarti untuk program khususnya itu yang tadi Bapak sebutkan atau ada lagi nih Pak? Untuk program-program kepolisian sendiri masih banyak ya. Di samping itu juga kita sedang menggalakkan sekarang adanya quick response. Quick response itu adalah pelaporan ataupun suatu kejadian atau misalnya terjadi di wilayah, itu masyarakat bisa langsung melaporkan langsung ke ke pihak kepolisian dengan ada salah satu aplikasi ataupun melalui telepon. Yang melalui telepon misalnya kalau misalnya di wilayah itu tidak aman, misalnya terjadi banyak misalnya kejahatan di pemalakan, nah masyarakat sendiri bisa mengadakan bisa melaporkan dengan adanya call center 110 maupun dengan telepon langsung ke polsek setempat maupun ada namanya di pengaduan melalui quick-win, yang mana dalam quick-win itu Babin Kamtibmas sudah menyampaikan kepada masyarakat jika ada keluhan bisa menghubungi call center tersebut. Kami juga akan memberikan informasi kepada Anda mengenai Desa Damai Berkeadilan yang bertepatan di IPB University Kampus Sukabumi dan di RT 1 RW 1 Desa Ciberem. Selamat pagi Kang, saya dari Jitu Production ingin menanyakan beberapa hal mengenai keamanan dan keadilan di kawasan kampus ini. Yang pertama nih, apakah keamanan di lingkungan kampus sudah terjaga dengan aman Kang? Kalau dari penjagaan alhamdulillah sudah aman ya, sudah terkontrol, terkendali, aman kondusif. Terus gimana sih caranya Akang tuh untuk mengamankan lingkungan kawasan kampus? Cara mengamankan itu terutama patroli harus diseringan, minimal 3 jam sekali dalam sehari. Terus kita harus menulis laporan kegiatan supaya terkontrol lebih. Jadi ada jadwalnya gitu ya Kang? Iya. Program khususnya itu ada nggak atau itu sehari-hari emang begitu? Iya, sehari-hari seperti itu.
Terus kalau yang bertanggung jawab nih di keamanan di kawasan kampus itu masih ada siapa? Ada di sini kalau di grup ini ya, Danrunya Pak Sarul. Kalau di atas Danru itu ada koordinator satpamnya, tapi lagi ya di sini. Yang terakhir nih, pas lagi jaga tuh pernah nggak sih ada kejadian yang nggak diinginkan, misalkan ada pencurian atau apa gitu? Sejauh ini alhamdulillah belum ada ya. Amit-amit kalau ada. Ya jangan sampai juga ya mudah-mudahan kan? nggak ada ya. Paling dulu sih itu pernah antar ormas gitu. Tapi alhamdulillah clear. Yaudah, terima kasih nih Kang karena sudah mau diwawancara. Iya. Harapan saya juga sebagai mahasiswa IPB untuk terus terjaga keamanannya dan semua kru keamanannya pun juga aman di sini. Semuanya terima kasih ya Kang Iya. sudah mau diwawancara. Pagi saya dari Digital Production ingin menanyakan beberapa hal mengenai program keamanan dan keadilan di daerah RT 01 ini. Saya masuk pertanyaan pertama, apakah keamanan di lingkungan RT 1 sudah terjaga dengan aman? Kalau aman sih 100% itu belum 100% kalau aman. Masih inilah. Tapi insya Allah diusahain supaya aman. Gimana caranya? Pokoknya diusahain lah. Terus diusahakan ya? Iya. Bagaimana cara ini untuk mengamankan lingkungan di daerah RT 1 nih sebagai ketua RT? Ya seperti mendirikan pos kamling, terus menjaga sekitar. Tapi kalau buat sekarang sis kamling itu lagi ini karena Lagi off. iya karena kurangnya biaya operasional dari masyarakat, jadi yang jaganya juga kurang gimana ya, kurang semangat buat ngelakuinnya ya. Iya. Berarti untuk program khususnya itu bentuknya sisteming ya sebenarnya, tapi lagi off aja sekarang. Iya. Oke, kalau misalkan yang bertanggung jawab nih untuk keamanan lingkungan RT 1 itu ada yang khusus atau kayak kita jaga bareng-bareng aja gitu Pak? Atau ada orang khususnya? Kalau buat sekarang sih masing-masing dulu aja. Individu Kalau ya? sekarang ya, tapi programnya buat ke depan insya Allah pos kamling ini ada lagi, aktif lagi. Kalau misalkan nih program sisteming yang bilang tadi sebelumnya, itu sistemnya tuh wajib atau emang hanya orang-orang yang udah dipilih aja yang menjalankan sisteming? Kalau misalkan wajib nih ya untuk semua, itu tuh kalau misalkan nggak ikut ada sanksinya atau kayak udah nggak apa-apa? Oh ada. Buat sanksi yang nggak ngikut pos kamling itu ada. Oh berarti yang sisteming itu warga dari warga lagi ya? Warga. Bukan khusus orang-orangnya gitu? Iya. Kalau misalkan waktu sisteming nih, waktu pas jalan sistemingnya, itu pernah nggak sih ada kejadian nangkep maling ataupun ada kejadian yang tidak diinginkan terjadi gitu? Pernah? Hampir 3 kali kalau nggak salah. Satu nangkap maling, kedua begal pernah, yang ketiga sama si maling juga. Masih dari kisaran sini juga ya? Sekitaran sini. Itu malingnya langsung dibawa ke kantor polisi atau di mana juga? Ya sama warga sih di ini dulu, dieksekusi lah. Ya udah itu laporan ke polisi, ditangkap lah. Berarti udah diserahin lah ke polisi ya. Yang penting kita udah nangkep dulu gitu. Ya yang penting kita udah nangkep dulu lah. Ya oke, baik Ani, terima kasih karena sudah mau diwawancara sebelumnya. Harapan saya RT 1 terus terjaga keamanannya dan keadilannya. Seluruh warga desa harus menjadi pemanfaatnya dan tidak ada yang terlewat. Kemajuan ini tiada akan ada hentinya, melainkan berkelanjutan bagi generasi-generasi selanjutnya. Pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Kamila, pamit undur diri dan sampai jumpa.